Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam hidup, mimpi adalah alasan untuk terus melangkah. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap Ya, perjuangan adalah harapan, dan setiap harapan adalah alasan untuk tetap bertahan. Karena sejatinya di balik setiap tantangan ada kesempatan untuk mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Selamat pagi, kami ucapkan dalam kegiatan Fokus Group Discussion seri 1 season 2. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membersamai kita. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Ibnu Khalil Esos yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada FGD seri 1 season 2 pada hari ini. Terima kasih banyak Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Senang sekali rasanya saya dapat menghadiri acara yang luar biasa pada hari ini. Saya Aisyah Fiadarti selaku moderator yang akan mendampingi selama sesi FGD seri 1 season 2 dengan tema Passion to Profit. Ubah hobimu jadi bisnis yang menguntungkan. Tema FGD kali ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Uh, Mengubah hobi menjadi bisnis yang menghasilkan cuan. Dan tentunya semoga dapat memotivasi para peserta FGD pada hari ini. Baiklah, mari kita dengarkan bersama opening speech dari Ibu Dwi Lamaresti, SE MSI, selaku KA Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih, Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hmm, Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan agenda FGD yang pertama pada tahun 2025 ini serta eh, berkesempatan berkumpul di ruang Zoom kali ini. Tidak lupa salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pagi ini, seperti yang sudah disebutkan oleh moderator barusan, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu passion to profit, ubah hobimu jadi bisnis yang menguntungkan. Nah, kami dari Prodi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara ini, di mana kehadiran semua menunjukkan semangat dan antusias yang tinggi untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Dari tema kita ini, pertama-tama mengubah hobi menjadi bisnis, meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ketika kita bekerja di bidang yang kita cintai, kita cenderung lebih bahagia dan puas. Em, Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gallup namanya, orang yang bekerja di bidang yang sesuai dengan minat mereka memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi dan akses ke platform digital seperti sekarang ini, di mana tema kita sebelumnya itu um, era digital 5.0. Nah, memulai bisnis dari hobi menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Dengan biaya awal yang relatif rendah, kita dapat menjangkau audiens kita
dengan yang lebih murah, yang lebih luas, dan mengembangkan bisnis kita tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Dan yang terakhir, ada banyak kasus sukses dari orang-orang yang berhasil mengubah hobi mereka menjadi bisnis yang menguntungkan. Yang contoh terkenal itu adalah em, penulis J.K. Rowling. Semua pasti kenal yang suka Harry Potter. Nah, dia awalnya menulis cerita untuk hiburan pribadi aja, tetapi kemudian berhasil menerbitkan buku Harry Potter yang mendunia. Contoh lainnya dari narasumber kita sendiri nantinya. Nah, kisah-kisah yang seperti ini menunjukkan bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, impian untuk mengubah hobi menjadi sumber pendapatan yang stabil bukanlah hal yang mustahil. Nah, semoga acara kita pagi ini dapat memberikan manfaat dan motivasi kita semua. Terus, jangan ragu untuk berpartisipasi aktif, bertanya, dan berbagi pandangan kita semua yang ada di ruang Zoom ini selama sesi berlangsung. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan berkembang bersama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat mengikuti webinar. Semoga sukses selalu menyertai kita semua dan semoga menjadi amal jariah bagi narasumber kita kali ini. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu sudah menyampaikan opening speech sebagai pembuka acara pada pagi hari ini. Senang sekali pada hari ini kita telah bersama narasumber kita yang akan berbagi pengalaman dan tips berharga tentang bagaimana mengubah hobi menjadi sumber penghasilan. Mari kita sambut Bapak Ibnu Khalil Esos. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin untuk akses share screen-nya bisa di... Oke, udah bisa. Oke, izin apakah ini PPT-nya udah muncul? Sudah Bapak. Udah. Oke, baiklah. Mungkin langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman yang terlibat pada acara FGD Focus Group Discussion pada pagi ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi Akuntansi Ibu Dila Maristi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan atau sedikit sharing tentang judul kita pada pagi ini, yaitu ubah hobimu jadi bisnis yang menguntungkan. Mungkin langsung saja kepada perkenalan. Nama saya Ibnu Kholik. Untuk berkuliah kemarin itu di Sosiologi Universitas Andalas. Dan juga untuk pengalaman kerja atau job experience itu ada di founder Creative Agency, Move Studio. Yang kedua itu juga Social Media Manager, Sera Estetik Clinic. Dan yang ketiga itu Social Media Manager di Akun Yorandang. Dan saat ini sedang menggeluti bisnis coffee shop atau cafe, yaitu bisnis owner Camperia Cafe and Space. Mungkin udah ada teman-teman yang pernah ke sana, ke camper. Dan juga sekarang lagi ngerintis bisnis kopi gerobakan Starling. Ini untuk profile awal Move Studio yang saya bilang tadi, kalau misalnya saya itu founder dari Move Studio, yang mana ini awalnya adalah memang berfokus hanya karena hobi. Semasa SMA itu saya pribadi suka dengan hal-hal yang berbau fotografi, dan juga mulai merambah dunia profesional itu mulai dari SMA, seperti ngambil job untuk wedding, ambil proyek untuk
konten, konten-konten Instagram, endorse, dan lain sebagainya. Nah, sa- selanjutnya itu bisnis yang sedang saya tekuni atau sedang fokus sekarang itu ada di cafe atau coffee shop. Yang bernama sekarang itu kafenya itu Camperia Cafe and Space. Mungkin udah ada teman-teman yang pernah ke sini, belum mungkin ya. Nanti kalau main ke Payakumbuh bisa mampir. Nanti dikasih diskon deh, kalau nggak gratis. Oke, nah sekarang yang lagi booming nih, kopi Starling ada di mana-mana, di Bukit Tinggi, di Padang, di Payakumbuh. Nah, kebetulan brand dari kopi Ambo itu Starling yang pertama di Payakumbuh. Kita bisa dibilang sebagai pionir lah di Payakumbuh. Ya, walaupun di Padang itu sebenarnya udah dari tahun kemarin, tapi kalau untuk di Kota Payakumbuh sendiri, itu kita baru jalannya dari bulan Juni. Bulan Juni 2024. Oke, sebenarnya pembahasan passion to profit itu sangat menarik ya teman-teman. Karena saya yang basicnya atau memulai passionnya itu pada fase masih anak sekolahan, anak SMA, itu sebenarnya bisa jadi hal yang menguntungkan kalau misalnya kita bisa gali dan bisa manfaatin dengan benar. In case di pengalaman yang saya dapatkan itu memang waktu SMA itu kan suka memotret, suka fotografi. Dan kita juga tahu output dari foto tentu adalah sebuah konten, yang mana konten itu dibutuhkan oleh pengusaha, dibutuhkan oleh orang yang jualan, dan dibutuhkan juga oleh orang yang dagang. Ketika melaksanakan ketika bekerja di bidang itu, tentunya kita memiliki relasi seperti dengan para pengusaha, para kreatif trainer, para orang yang bekerja di bidang kreatif juga. Dan saat itu eh, saya memang banyak kenal dengan orang-orang yang bergelut di bidang di dunia F&B, food and beverage, atau makanan dan minuman. Awalnya tuh mulai tertarik di bidang coffee shop, yang mana saya juga pernah freelance atau bekerja untuk suatu coffee shop kecil di Kota Payakumbuh, dan akhirnya juga tertarik gitu dengan dunia perkopian. Pada 2021 atau 2020 kan kita tahu tuh semuanya kita lagi dilanda pandemi, yang mana job foto atau freelance untuk weddingan itu dibatasi karena PPKM, pembatasan. Tapi itu nggak ngehambat saya buat bisa berkarya juga, walaupun untuk foto weddingan itu dibatasi, bahkan sama sekali nggak ada ya waktu itu. Maksudnya nggak boleh ada pesta. Saya nggak nggak nyerah gitu aja buat masih bisa tetap berkarya. Nah, pada saat itu kebetulan mungkin karena rezeki kali ya, saya di DM di Instagram atau di kontak sama orang Pertamina, bagian SDM Sumbar yang ngelola sumber daya manusia yang di Sumbar, itu buat ngajuin kerjasama, yang mana pada saat itu baru didirikannya Pertashop di Sumbar. Nah, kebetulan saya itu menjadi konten kreator dari Pertamina tersebut. Saya membuat dokumentasi, membuat video promosi dalam membangun sebuah Pertashop. Dan juga ketika saya sudah memiliki sedikit modal dan juga
apa ya, tertarik di bidang F&B yang saya bilang tadi, dan juga sudah punya relasi di beberapa teman F&B tadi, saya itu mulai memutuskan untuk membuka sebuah kafe di Payakumbuh, Camperia, Camperia yang saya sebut tadi. Itu sebenarnya hanya berdasarkan dari passion yang saya geluti. Contoh nih, sesimpel untuk bikin produk. Itu bisa mengandalkan hobi foto atau hobi media tadi. Seperti kita nggak butuh lagi profesional yang harus kita hire mahal-mahal untuk ngedit foto, ngedit katalog, makanan, minuman, dan kita cuma ya passionate dengan apa yang kita kerjakan. Semuanya bisa kita kerjakan. Itu sebenarnya hanya dari passion yang dimiliki. Nah, ketika udah memiliki relasi dan membuka usaha, para fotografer itu cenderung membutuhkan yang namanya workspace. Sekarang itu lagi ngetren bahwasanya workspace itu harus di coffee shop, harus di cafe, eh, dan itu saya pupuk, saya ajak teman-teman yang membutuhkan tempat tersebut ke tempat saya pribadi juga, ke Camperia Cafe. Nah, sebenarnya buat mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung, masih belum nemuin passion, juga masih belum tahu nih ke depannya mau gimana gitu. Sebenarnya ada sedikit tips ya buat menggali passion kita biar kita bisa eh, mendapatkan profit dari passion tersebut. Bukan hanya sekedar jadi hobi. Itu yang pertama kita bisa dengan cara kenali passion. Dan juga apakah passion tersebut dapat diterima oleh pasar. Contoh seperti case saya tadi, yaitu saya senang dengan hal-hal yang berbau fotografi, saya senang dengan hal-hal yang berbau marketing, branding, dan juga kopi. Nah, ketika saya gabungkan, apakah cocok nih foto, maksudnya passion yang saya miliki dengan apa yang dibutuhkan pasar. Nah, disitulah saya kembangkan sebuah ide buat bisnis kopi kopi gerobakan atau kopi Starling. Ketika kita udah riset pasar, nah kita bisa validasi ide bisnis tersebut. Contohnya ke teman dekat. Ketika udah buat brand, sesimpel coba suruh suruh teman cobain produk kita. Eh, dan tips selanjutnya itu mungkin bisa dari gimana sih sumber pendanaan atau funding. Kita nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya bisnis itu juga nggak ada yang dimulai dari nol banget gitu. Pasti ada modal. Dan teman-teman juga harus tahu bahwasanya modal itu bukan hanya sekedar uang. Karena kita juga mengenal dengan istilah sosial kapital atau modal sosial. Yang mana sudah saya sebutkan juga tadi, dengan saya memiliki relasi, dengan saya memiliki teman-teman yang satu profesi, yang kita itu butuh workspace. Nah, orang-orang tersebut itu sebenarnya bisa kita, mungkin bahasa jahatnya bukan manfaatkan ya, tapi kita mungkin bisa bekerja sama dengan orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bikin brand yang kuat. Ya, walaupun brand dari, ini bukan pesimis ya, brand dari Kopi Ambo itu sendiri belum sampai juga ke Bukit Tinggi, tapi insya Allah secepatnya akan diusahakan buat kita bisa bergabung ke Kota Bukit Tinggi. Nah, ini agak out of the context.
eh sebenarnya di dalam dunia usaha bisnis kita juga tahu tadi yang namanya passion. Tapi ada istilah di dalam buku Unfair Advantage yang menunjukkan bahwasanya sukses itu bukan hanya karena kerja keras. Kita ambil contoh di olahraga. Orang yang berbadan tinggi itu cenderung lebih jago main basket ketimbang orang yang memiliki eh, badan yang tidak tinggi. Nah, itu disebutkan di dalam buku Unfair Advantage, yang mana ada 5 komponen di dalam buku tersebut, yaitu ada uang, ada intelligence, ada location, ada education atau expertise, dan juga status. Nah, kelima aspek ini sebenarnya harus kita manfaatkan sebagus mungkin, sebaik mungkin dengan modal yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, dan juga dengan lokasi yang mungkin bakal menunjang kita buat bisa sukses gitu. In case contoh saya tadi yang mana itu saya tinggal di Payakumbuh, pada bulan Juni itu belum ada sama sekali kopi Starling. Dan kita tahu yang pertama itu kopi jago yang di Jakarta itu udah ada beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya kita cuman butuh mencontek dari apa yang udah dikerjakan orang lain. Nah, ketika kita udah mengetahui nih kalau misalnya location kita itu bagus, itu berpotensi, sebenarnya tinggal eksekusi. Dan komponen selanjutnya itu juga ada edukasi atau expertise atau keahlian. Nah, sama yang seperti udah saya bilang tadi, expertise, kepandaian mungkin memfoto satu produk atau berkomunikasi atau apapun yang teman-teman bisa, apapun yang teman-teman tekuni, yang teman-teman suka, itu jika dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi bahan untuk kita itu lebih sukses ketimbang kita nggak bisa memanfaatkan expertise yang kita miliki. Dan selanjutnya itu status. Status di sini maksudnya yaitu eh in case saya kemarin, saya itu memulai bisnis pada saat masih bersekolah, statusnya masih anak sekolah, statusnya masih anak kuliahan yang notabene kita itu punya banyak teman tentunya, dan menjadikan teman-teman tadi menjadi sosial kapital atau modal sosial. Nah, jika kelima aspek ini kita manfaatkan dengan baik, eh, maka akan besar kemungkinan untuk mencapai apa yang kita bisa atau apa yang kita mau, atau istilahnya agak klise ya, kesuksesan itu sebenarnya bisa kita dapatkan. Sebenarnya ini lebih ke untuk materi selanjutnya lebih ke tentang bisnis plan, agak di luar tema kita pada hari ini. Mungkin untuk sharing tentang passion to profitnya eh, segitu dulu. Izin menanyakan kepada moderator, apakah untuk bisnis plan itu apakah masuk ke ranah kajian kita pada hari ini? Kalau tidak, mungkin kita bisa langsung ke discussion ya, sharing discussion. Nah, boleh Bapak kalau bisnis plannya dimasukin ke materi juga Bapak. Ya. Aisyah mungkin manggilnya dengan Bapak deh Aisyah. Iya Bang, maaf Bang. Saya baru lulus tahun kemarin. Oke, mungkin bisa buat materi selanjutnya yaitu tentang bisnis plan. Gimana sih kita planning bisnis? eh
agar bukan zero mistake juga ya, tapi kita lebih ke kita reduce the mistake. Ketika kita udah memiliki bisnis plan, kita bisa eh, membangun suatu usaha yang lebih optimal. Yang pertama kita butuh mendeskripsikan bisnis tersebut. Nah, ini kayak saya memberikan bisnis plan yang saya bikin ketika mau merintis Kopi Ambo. Dalam bisnis plan itu, dalam deskripsi bisnis itu ada nama usaha, jenis usaha, lokasi operasional, visi misi. Nah, itu nama usahanya itu Kopi Ambo to go atau Ambo Starling keliling yang lokasi operasionalnya itu ada di Payakumbuh di dekat pusat perkantoran dan kampus. Untuk visi itu menjadikan pilihan utama kopi cepat saji di Payakumbuh. Awalnya kan gitu. Nah, sekarang udah banyak pilihan, udah ada beberapa brand. Tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya dengan lebih dulu memulai, brand kita juga lebih cepat dikenali, lebih memorable buat customer, eh, dan misi selanjutnya itu menyediakan kopi berkualitas dengan layanan cepat, menawarkan harga yang terjangkau untuk semua kalangan, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan dengan inovasi menu yang sederhana. Untuk ringkasan bisnis juga ada sesuai deskripsi tersebut, yaitu bisnis kopi keliling yang menawarkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau mulai dari 10 ribuan, dan juga fokus utamanya yaitu menyediakan kopi cepat saji yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sibuk di area Payakumbuh dengan konsep cepat, enak, dan terjangkau. Itu lebih menargetkan buat pekerja kantoran, mahasiswa, dan masyarakat umum yang membutuhkan kopi on the go. Dan juga komponen selanjutnya dalam business plan itu ada analisis pasar, yaitu target pasar, terus ada juga analisis kompetitor, yang mana kompetitor langsung gerobak kopi keliling lain dengan harga sejenis yang pada saat itu belum ada, dan juga kompetitor tidak langsung yaitu coffee shop yang besar. Nah, sebenarnya juga dalam bisnis itu saya juga menerapkan eh, sistem rantai. Yang mana ketika saya terjun di bisnis A, dan bisnis A tersebut bisa menunjang untuk bisnis B. Begitu juga selanjutnya dengan bisnis B tersebut, itu bisa menunjang ke bisnis C. Nah, itulah yang saya lakukan dalam bisnis yang saya geluti. Yang awalnya itu ada di fotografi, yang mana itu adalah dari hasil passion atau hobi, eh, dan berkembang menjadi sebuah coffee shop, yang mana tentunya kita tahu bahwa coffee shop juga butuh output konten yang dibikin oleh content creator, fotografer, dan lain-lain. Dan juga kafe itu kita adalah produsen kopi, memproduksi kopi, yang mana kopi tersebut juga bisa kita jalankan untuk bisnis lain, bisnis berikutnya, yaitu bisnis kopi Ambo. Jadi bisnisnya itu berkesinambungan. Ini kalau bisa sebenarnya kita juga yang nyediain es batu, kita bikin bisnis es batu, kita bikin bisnis cup, tempat minum, plastik, dan lain-lain. Juga buat strategi pemasaran, itu sebenarnya kita bisa menggunakan media promosi sosial media, seperti TikTok dan Instagram. Selanjutnya itu adalah rencana operasional, yang mana kopi gerobakan ini kalau buat di Payakumbuh sendiri itu trennya orang ngopi itu memang sore ya, bagaimana yang kita ketahui. Orang itu baru mulai ngopi sore, dilanjut nongkrong dengan malam. Nah, karena ada celah itu, celah bahwasanya orang ngopi di Payakumbuh itu nggak banyak yang dari pagi, kita munculkan kopi gerobakan yang bisa buka dari pagi, dari jam 7 sampai jam 10, dan jam 4 sampai jam 8 malam.
Untuk SDM yang dibutuhkan kopi Starling itu cuma satu orang per chartnya, per cardnya itu yaitu satu orang mobile barista dan juga produsen yang udah disebutkan tadi di kafe. Kita produksi kopi di kafe. Ini ada sedikit rancangan keuangannya atau BP-nya. Itu ada gerobak di harga 5 juta. Kita bisa menggunakan gerobak non listrik. Dan yang yang konvensional itu malahan bisa kita tekan di bawah 5 juta buat harganya. Buat peralatan kopi sendiri itu eh, bisa menggunakan bahan baku, bisa menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Sebenarnya saya bikin di sini 3 juta itu udah lebih dari cukup, udah proper. Dan juga bahan baku awal itu mungkin bisa sekitar sejutaan. Untuk branding dan promosi ini sebenarnya tergantung tergantung pada individu lagi. Mungkin ada teman-teman di sini yang influencer atau mungkin yang followers IG-nya itu puluhan ribuan, yang mana itu juga memiliki itu juga menjadi benefit yang bagus buat bisnis kita. Nggak perlu pakai Facebook Ads atau Instagram Ads, cukup dengan mengandalkan followers yang dimiliki. Nah, mungkin untuk bisnis plan juga segitu. Materi kali ini dari saya terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan mungkin bisa dikembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih banyak, Bang, atas pemaparan materi FGD yang sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, kita dengarkan penyampaian pro dan kontra terkait di bisnis yang mudah. Yang tanggapan kontranya akan disampaikan oleh Muhammad Aidil. Muhammad Aidil, dipersilakan. Izin, izin Bang untuk menanggapi dari paparan materi Abang. Eh ini saya sangat apa ya menarik, sangat setuju dari paparan materi Abang. Kalau untuk membangun bisnis itu, kalau dasarnya adalah hobi, pasti kita menjalani bisnis itu dengan apa ya, tidak ada paksaan gitu kan Bang. Nah, kalau yang sedikit saya kontra, mungkin bukan kontra sih, lebih kepada em, kurang lengkap sih rasanya kalau abang tidak ada menjelaskan bagaimana cara untuk eh, tidak ada membahas aspek dalam hukum dan perizinannya, bang. Bisa menjelaskannya eh, apa saja izin usaha yang abang gelut ini em, dari aspek legalitasnya atau dari peraturan untuk pembisnis yang ingin memulai bisnis di awal-awalnya, bang. Bisa Bang perjelaskan Bang? Oke, good question. Bagus sih pertanyaan ideal. Sebenarnya gimana ya? Dalam memulai bisnis, itu intinya mulai aja dulu gitu. Ibarat kata Gojek, pun kita nggak punya legalitas, kita nggak punya kita nggak punya perizinan, sesimpel gini deh. Orang yang dagang di Car Free Day itu rata-rata punya ini nggak, punya izin nggak? Apalagi brand-brand viral gitu. Mereka itu memulai itu bukan dengan hal-hal yang administratif gitu. Kita punya ide ya udah eksekusi. Terkait perizinan itu sebenarnya kita bisa lakukan ketika bisnis itu udah mulai. Ini untuk skala yang kecil ya. Bukan misalnya kita mau bikin coffee shop dengan estimasi bangunan, estimasi peralatan itu mungkin mencapai ratusan atau miliaran. Nah, ketika kita eksekusi tanpa izin, nah di situ jadi permasalahannya. Tapi kalau buat memulai usaha yang notabene itu kita mulai dari passion, dari hobi, menurut saya itu
bisa dibilang apa ya, nggak penting gitu. Karena nih kafe yang saya miliki atau yang kafe yang saya bangun itu udah di tahun kedua baru saya urus perizinannya. Dan urus perizinan itu hanya nomor induk berusaha atau alias hanya NIB. Nah, itu kalau misalnya kita buat mulai gitu. Kalau hanya sekedar mulai bisnis. Dan juga kopi Ambo sendiri itu buat legal standingnya juga nggak ada itu. Kita cuman punya hak hak cipta terhadap logo yang dimiliki kopi Ambo. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang berbau administratif itu sih yang ngehambat orang buat bisa eksekusi apa yang dimiliki, apa ide yang dimilikinya. Nah, kalau saya ngutip kata CEO Meta nih, CEO Facebook, si Bapak Mark, orang ini orang setuju ah. Itu dia bilang sebenarnya nggak ada plan atau bisnis plan itu yang sempurna. Form dari bisnis plan itu nggak ada yang sempurna sebenarnya. Form dari ide itu nggak ada yang sempurna. Nah, kapan dia sempurna? Ketika udah kita jalani. Nah, mungkin itu dia jawaban dari saya. Semoga dapat apa? Semoga puas ya dengan jawabannya. Ah, cukup jelas Bang. Mungkin jadi masukan baru bagi saya dan teman-teman lain. Hmm, di paparan materi Abang juga tidak menjelaskan tentang konflik gitu Bang, di em, antara mitra atau karyawan gitu. Ada nggak sih Bang pengalaman di bisnis Abang tuh seperti terjadi konflik dengan mitra maupun karyawan? Misalnya kayak ada masalah jadwal, kayak Starling Abang yang baru Abang rilis ke apa rintis ini, ada nggak seperti ada konflik jadwal untuk berjualan atau dalam bagi hasilnya gitu ada nggak Bang? Oke, baik. Mungkin langsung saja ya Dil, jawabannya. Tentu dalam semua bisnis, maksudnya nggak lurus-lurus aja gitu, nggak ngalir juga. Pasti ada banyak mistake, banyak kesalahan, banyak juga dalam proses anggota anggota dengan manajemen, anggota dengan owner. Itu juga kita memiliki konflik. Nah, yang mana sebenarnya konflik tersebut eh, bisa kita reda atau bisa kita kurangi itu sebenarnya dengan manajemen konflik. Dengan kita membuat SOP, dengan kita membuat peraturan, itu sebenarnya udah nge-reduce konflik yang terjadi antara pemilik usaha dengan karyawan. Sesimpel contoh masalah pembagian hasil. Sebelum kita rekrutmen, sebelum kita mencari karyawan, kita udah bikin kategori, misalnya nih gajinya segini. Contohnya bagi hasilnya per cup itu kita karyawan dapat 1.000, operasional itu mulainya dari jam 7. Kalau misalnya SOP tersebut dilanggar, sanksinya gimana gitu. Sebenarnya dengan adanya SOP, kita udah melakukan manajemen konflik dalam satu bisnis. Dan juga buat mungkin Aidil juga pengen tahu ya, gimana sih sebenarnya permasalahan awal-awal buka usaha, seperti contohnya yang kafe itu, yang mana notabene aku sendiri itu bukan barista gitu, bukan orang yang ngerti di bidang kopi, tapi hanya suka, hanya bermodalkan passion dari fotografi tadi dan memiliki beberapa teman yang bergelut di bidang kopi. Nah, saya juga bisa mendapatkan ilmu dari orang tersebut. Mungkin itu sih Del, buat apa ya, manajemen konfliknya dengan membuat suatu SOP. Gitu.
Bang. Cukup cukup sih bagi saya untuk saya. Kita kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih banyak kepada penanggap kontra Muhammad Aidil dan terima kasih banyak Bang atas jawabannya. Selanjutnya penanggap pro yang akan disampaikan oleh Sofi Khairani. Kepada Sofi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin, warahmatullahi wabarakatuh. izin Bang, saya sebagai penanggap pro, saya setuju dengan materi yang udah Bang paparkan. Di era digital saat ini, banyak orang yang mencari cara untuk menghasilkan uang dari hobi mereka. Webinar ini sangat relevan karena memberikan panduan praktis dari individu yang ingin memanfaatkan minat mereka untuk menciptakan sumber pendapatan. Jadi, cuman itu yang bisa saya ambil dari materi yang udah Abang paparkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas penyampaian tanggapan pro dan kontra dari rekan kita Muhammad Aidil dan Sofi Khairani. Selanjutnya, setiap kata yang terucap di sini adalah benih dan setiap benih butuh waktu untuk tumbuh menjadi pemahaman yang kokoh. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bagian kecil dari perjalanan besar kita bersama dalam mengejar makna. Dengan topik FGD yang sangat luar biasa ini, semoga dapat memotivasi setiap kalangan dari yang muda sampai yang tua untuk dapat menjadikan hobi yang bermanfaat menjadi bisnis yang menguntungkan. Sekarang kami membuka ruang untuk berdiskusi tentang benih pertanyaan yang ada agar kita bisa saling menyirami dengan wawasan dan kebijaksanaan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita pada hari ini, bisa menggunakan fitur raise hand atau mengisi kolom chatnya. Kita tampung 3 penanya di awal. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cái thùng bút đó kakak ambil kan. Punya tuh rumah ambil kakak. Pada Kak Gusti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf semuanya tidak bisa on kamera karena lagi kerja juga. Saya mau bertanya nih kepada Bang Ibnu mengenai topik hari ini tentang passion to profit, ubah hobi menjadi bisnis yang menguntungkan. Bang, gimana sih caranya Abang bisa membuat hobi Abang itu eh, jadi suatu kerjaan yang ini loh yang sangat menguntungkan gitu karena beberapa teman-teman Gusti banyak yang mengeluhkan kan kalau kerja itu kan memang kebutuhan ya bukan hobi atau bukan em, hal-hal yang menguntungkan lah dalam kehidupan sehari-hari lah gitu. Contoh ada beberapa teman Gusti yang pengen banget jadi penulis tapi kan kalau jadi penulis contohnya kita harus menulis dulu, menulis banyak, menulis buku yang bagus baru bisa buku kita diterbitkan dengan bagus. Nah, kalau menurut Abang nih, passion-passion kayak gimana sih yang harusnya yang jadi motivasi buat kita nih, biar
biar apa ya, biar hobi kita nih benar-benar bisa menguntungkan gitu. Kayak menulis kan lama tuh Bang, untuk bisa menguntungkan, mendapatkan hasil untuk kita tuh. Apalagi kalau Abang kan, kalau kafe misalnya berapa lama sih Abang bisa memikirkan, oh ini loh saya harus memfokuskan diri untuk menjadikan ini kerjaan tetap saya gitu, menjadikan ini hal yang penting buat ke depannya gitu. Karena kalau saya pribadi mungkin kalau sekedar hobi ya hobi aja gitu. Jadi nggak ada menjadikan hobi sebagai kerjaan gitu. Jadi gimana tuh Bang? Hal-hal yang kayak gini-gini tuh Bang. Karena banyak banget nih teman-teman Gusti yang nanya ke Gusti kayak gitu. Jadi mereka bingung kerjaan harus dikerjain, padahal mereka tidak suka gitu, tapi harus dikerjain karena kebutuhan. Kasih Bang. Oke, terima kasih pertanyaan Gusti. eh Mungkin langsung saya dijawab ya. Sebenarnya gimana sih cara passion kita itu bisa menghasilkan uang? Dan mungkin ada beberapa passion juga yang susah ya, atau beberapa hobi juga yang susah buat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Contoh saja nih, saya itu sebenarnya juga hobi main badminton misalnya. Tapi nggak mungkin kan dari yang awalnya hobi badminton, tahu-taunya jadi atlet nasional gitu. Sebenarnya balik lagi tergantung permintaan dari pasar sendiri. Saya menggeluti fotografi itu mulai dari SMP itu udah mulai suka ke dalam dunia fotografi. Tetapi memasuk dunia profesionalnya itu baru pada saat zaman SMA. Nah, kita tahu pada pada saat itu tahun berapa ya? Tahun 2015 itu lagi booming kan video-video seperti video-video angkatan, foto buku bersama gitu. Dan ketika melihat peluang tersebut, yang seperti yang saya udah jelasin tadi di bukunya Unfair Advantage tadi, ketika kita bisa memanfaatkan lima aspek dari Miles tadi, itu bisa menunjang kepada bisnis atau kepada hobi yang kita miliki. Misalnya nih, ada teman Gusti itu yang suka menulis, sedangkan di sisi lain dia memiliki pekerjaan mungkin seperti pekerjaan kantoran, mungkin kerja di bank gitu. Nah, ketika temannya tadi itu tahu dengan aspek Miles tadi dan bisa memanfaatkan itu, sebenarnya menulis itu juga bisa menjadikan ladang buat pendapatan, buat penghasilan. Karena setahu setahu saya, jangankan penulis buku, penulis caption aja sekarang dibayar gitu loh. Oke, kita tahu sekarang di era sekarang itu ada yang namanya ChatGPT, ada yang namanya AI. Tapi kita juga harus butuh loh orang yang buat ngetik atau orang yang buat nulis ke AI tersebut, buat bikin promptnya. Nah, menurut saya sebenarnya kita harus mengenali pasar pasar itu tadi, apa yang dibutuhkan pasar itu tadi. Sesimpel, contoh nih kita penulis bisa menjadi penulis buku. Kita juga bisa memilih sebagai penulis sesimpel penulis caption. Saya pribadi jujur, ini malahan lagi nyari penulis gitu. Ya, walaupun pada akhirnya hobi yang dimiliki teman Gusti tadi mungkin dari yang awalnya penulis buku ke penulis caption itu agak agak gimana ya gitu, agak kontra lah dari awalnya pengen nulis buku jadi penulis caption dan juga nih case yang saya miliki pengalaman yang saya miliki yang awalnya itu suka foto alam atau suka foto landscape berujung kepada pekerjaan suka foto makanan, suka foto produk, suka foto model, yang kayak kayak gitu. Sebenarnya bagaimana penyesuaian dari hobi itu tadi? Ketika kita memiliki hobi menulis, ya sudah, kita harus kalau mau dijadikan profit, tentu kita harus cari peluang. Maksudnya dari segi penulisan, orang sekarang butuhnya apa sih gitu? Orang pasar maunya kayak gimana gitu. Nah, dengan itu ketika kita bisa memenuhi permintaan pasar,
kita bisa mengubah passion kita tadi atau hobi kita tadi itu menjadi sebuah keuntungan, sebuah financial profit gitu. Ya mungkin segitu jawabannya Gusti. Kembalikan ke Terima moderator. kasih Bang Ibnu Ya. atas jawaban dan sarannya. Oh, satu lagi Bang Ibnu. Tapi agak melenceng sih dari luar topik ini. Bang Ibnu kan udah besar nih bisnisnya, cukup lah, cukup tahu orang semuanya tentang bisnis abang. Gimana sih bang cara bersaing bersaing sehat lah dengan banyaknya sekarang yang udah buka usaha kopi udah banyak dan segala macamnya tuh, gimana sih abang bisa menonjolkan bahwasannya usaha abang ini menarik, unik gitu, beda dari yang lain gitu bang. Karena Gusti juga lagi buka usaha baru tapi bingung apa sih yang harus ditonjolkan dari usaha Gusti ini gitu. Oke, terima kasih Gusti. Eh, Mungkin ada yang pernah dengar kutipan dari Panji Pragiwaksono, itu dia mengatakan sebenarnya sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Contoh nih, yang saya miliki sekarang, saya itu buka kafe, sedangkan kafe atau coffee shop itu udah menjamur ya di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, di Padang. Itu kita semua tahu kalau misalnya kafe atau coffee shop itu menjamur. Akan tetapi ketika kita memiliki USP, unique selling point, itu menjadi nilai plus dalam sebuah bisnis kita. Contoh nih, saya bikin kafe, orang juga banyak punya, orang juga punya pada buka kafe. Tapi di tempat saya itu saya bikin yang namanya api unggun. Saya bikin yang ada bakar-bakaran, bisa barbekyuan gitu. Ya maksudnya di Payakumbuh jarang lah kafe yang bisa buat bakar-bakaran gitu. Eh, jadi buat Gusti mungkin ketika dia sedikit advice, kalau misalnya punya bisnis, itu bisa cari dulu USP-nya dari bisnis Gusti itu apa, keunikannya itu apa. Jika misalnya belum memiliki keunikan, ya sebenarnya kita tinggal cari, tinggal sesimpel itu sih, sesimpel tinggal cari. Dan juga nih, anggap kita berada di Bukit Tinggi atau kita berada di Payakumbuh, kayak aduh kafe saya ini template template banget nih gitu, sama banget nih sama kafe-kafe atau coffee shop orang lain gitu, mulai dari konsepnya, menunya, makanannya, minumannya, suasananya, orang ada live musik kita juga ada live musik gitu, terus pembedanya apa ya gitu, sesimpel mungkin keramahannya. Karena saya tahu, saya pelaku bisnis cafe atau coffee shop di Sumbar, itu buat hospitality memang di Sumbar itu kita bisa dikatakan, saya berani mengatakan kalau misalnya memang agak kurang sih kalau buat pelayanan. Tapi coba nih teman-teman, mungkin ada yang udah pernah ke Bandung atau udah ada yang pernah ke Jogja, ngerasain gimana hospitality coffee shop di sana. Nah, kita bisa bawa atau implementasikan hospitality luar tersebut ke daerah kita gitu. Itulah intinya, sesimpel gimana sih kita mencari USP gitu. Mungkin itu Steve. Terima kasih Bang Ibnu. Semoga usaha Gusti sama lah sebesar usaha Abang nantinya. Sukses ya Bang. Makasih Bang. Kalau boleh tahu itu Gusti lagi apa, ngerintis apa? Gusti sekarang kan lanjutin usaha pabrik tahu dari orang tua. Cuman kan bingung Bang karena nggak mungkin hanya tahu aja kita. Apakah Gusti akan mencoba untuk menginovasi produk baru rencananya begitu Bang, sama membuat produk-produk selain tahu gitu Bang. Karena kalau mengharapkan sekarang tahu itu tadi Bang persaingannya kan cukup besar gitu Bang. Ya, Apalagi ya. orang tahu kan makanan sehari-hari gitu kan Bang. Jadi Gusti mau buka apakah makanan ini akan Gusti buatkan makanan jadi atau fast food atau gimana gitu Bang. Frozen Makanya food Gusti gitu masih ya. bingung gitu. Iya Bang. Makanya Bisa bingung. ngisi ke kafe juga itu sebenarnya.
Iya Bang, itu makanya Gusti Gusti tahu ini juga. nggak? Gusti tahu, maaf ya dipotong. Tahu tahu Sumedang Amak nggak yang di Payakumbuh yang viral itu? Tahu Bang. Nah itu kan dia memiliki USP itu. Nah, ya itulah Bang. Takutnya itu tadi Bang, karena kita sama-sama yang lain nanti jadi acuan bandingan orang lain tuh Bang gitu. Kalau Gusti mungkin mental lagi kali ya Bang yang harus dikuat-kuatkan kalau usaha nih kayaknya Bang. Nah, linknya itu harus tebal itu. Ya, betul Bang. Kasih banyak ya Bang. Ya Gusti sama-sama. Terima kasih banyak, Bang, atas jawaban dari pertanyaan Kak Gusti. Terima kasih banyak Kak Gusti atas pertanyaannya. Baiklah, kepada Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, Bang, sepertinya ada pertanyaan di room chat, Bang. Eh, dari Lutfi Rahmat Hakim. Yang pertanyaannya, apa saran utama dari Abang untuk seseorang yang ingin mengubah hobi menjadi bisnis jika hobinya tidak menguntungkan atau mencari hobi lain yang menguntungkan, Bang? Oke, baik. Terima kasih moderator dan juga terima kasih pada Lutfi yang udah bertanya. Sebenarnya nggak, gimana ya? Seperti yang udah dijelasin tadi, eh hobi yang sebenarnya menguntungkan itu juga hobi yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Gak, gak muluk-muluk semua hobi bisa menjadi suatu financial profit. Sesimpel nih, ada yang hobi jogging, ada yang hobi maraton gitu. Apakah hobi maraton itu bisa dijadikan financial profit? Mungkin, tapi chance atau possibility-nya mungkin nggak sebesar apa yang dibutuhkan oleh pasar atau apa hobi yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, kalau boleh tahu memang Lutfi hobinya apa? Karena balik lagi teman-teman, sebenarnya hobi, konteks hobi itu nggak nggak general ya, kita suka ngelakuin apa terus itu bisa, apakah itu bisa dijadikan financial profit atau apa, apakah itu bisa dijadikan memberikan kita sebuah keuntungan gitu. Enggak, sebenarnya hobi yang dijelaskan itu ya definisi operasional hobi yang kita bahas itu kan sebenarnya apa yang di apa yang dibutuhkan pasar juga. Enggak enggak semata-mata hobi kita suka ngelakuin suatu hal terus apakah itu bisa dijadikan keuntungan. Ya mungkin kemungkinan terjadi atau kemungkinan possibility-nya memang ada, cuman tidak sebesar apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, kalau memungkinkan buat mengganti hobi, ya sebenarnya nggak masalah juga. eh saya nih yang dari SMA, ada dari SMP itu suka media, itu suka fotografi. Nah, tiba-tiba ketika udah memasuki dunia perkuliahan, dan melihat chance atau melihat peluang di dunia perkopian itu peminatnya itu tinggi, nggak masalah ganti hobi. Yang awalnya dari hobi motret, sekarang hobi nyeduh gitu. Sekarang hobi bikin kopi. Selagi itu masih menguntungkan gitu. Kalau misalnya masih bisa buat mengubah hobi atau turnover,
ya nggak masalah. Seperti case-nya pilot pilot apa ya kemarin kalau nggak salah itu yang saat pandemi yang kena PHK massal itu malah ada yang jual ayam bakar dan sekarang nggak lanjut pilotnya malah jadi apa pedagang ayam bakar gitu ya itu karena suka bikin ayam goreng ayam bakar kan gitu mungkin itu sih ideal siapa tadi Lutfi, Oh, Bang. Lutfi, Bang. ih Rahmat Oke, Bang. Makasih ya, Bang. ya Lutfi. Terima kasih Lutfi atas pertanyaannya. Baiklah, kepada Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh disampaikan Bapak Ibu. Bang, boleh bertanya dikit, Bang? Deal gas deal Oke, pertanyaan tuh kan setiap bisnis tuh kan bermula dari ide kan, Bang. Nah, sebenarnya di dunia bisnis tuh wajar nggak sih kita, misalnya ada ide dari eh, pebisnis lain, kita curi, idenya kita terapkan ke bisnis kita. Itu hal wajar nggak sih, Bang, di sebuah bisnis itu? ini baru kejadian sebenarnya kemarin deal di aku di bang pengen sekarang kan lagi booming ya biliar. Iya, Bang. Nah, sesimpel biliar deh. Oke, banyak tempat biliar. Tapi yang tempat biliar yang ada kafe atau coffee shopnya itu belum banyak gitu. Nah, padahal kita udah punya ide nih dari tahun kemarin misalnya atau 2 tahun yang lalu. Sedangkan kita memiliki keterbatasan modal dan sempat juga saling sharing dengan rekan sesama pebisnis atau teman-teman yang sesama berbisnis. Nah, ketika seminggu kemudian dia eksekusi ide tersebut, apakah itu menjadi sebuah tindakan kriminal ya enggak juga kan. Sebenarnya kalau hanya sebatas ide, nggak ada ide itu yang baru sebenarnya di atas dunia ini asik. Karena there is no something new above the sun gitu, gitu loh Adil. Contoh nih kafe yang aku miliki sekarang. Apakah itu ide pribadi? Apakah itu ide yang aku keluarkan sendiri? Ya enggak. Itu niru loh. Itu niru konsep yang ada di Bandung. eh Namanya itu Ruang Lapang. Coba deh Aidil cek di Instagram. Itu persis mirip. Ya sesuai apa? Hobinya anak media ya. ATM, amati, tiru, terus modifikasi. Modifikasi aja udah ya. Sesimpel kopi gerobakan. Apakah itu idenya emang dari kita pribadi atau dari saya pribadi? Ya enggak juga. Itu juga kita ngambil ide dari Kopi Jago kan yang ada di mana? Di Jakarta. Nah, sebenarnya mencuri ide bisnis itu wajar sih. Ya selagi nggak meniru secara plak-plakan. Contoh nih, Aidil bikin usaha kopi Starling. Aidil kasih namanya Kopi Ambo, warnanya biru, logo kita sama. Nah, itu baru bisa diapa kan? Baru bisa dituntut kan? Itu pun ketika orang yang bikin bisnis pertama udah ngeklaim hak cipta.
Pun ketika dia itu belum belum bikin legal standing hak cipta, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau misalnya ditiru. Nah, makanya di dunia bisnis itu mungkin ada beberapa orang yang mengatakan dunia bisnis itu kejam, ya memang kejam bagi orang yang nggak kuat gitu. Mungkin itu deal. Berarti mencuri ide itu hal yang lumrah ya kalau di dalam bisnis. Ya bisa dikatakan nggak nggak banyak orang yang memiliki ide yang memang betul-betul ide dari diri mereka sendiri di dalam dalam sebuah bisnis. Ya, let's say cafe yang ada di Payakumbuh atau coffee shop yang ada Payakumbuh, konsep-konsepnya itu kebanyakan niru yang di Bandung. Kopi Starling yang kita tiru itu adalah kopi yang ada di Jakarta. Tempat biliar nih kan orang dulu mengasosiasikan tempat biliar itu adalah tempat yang kurang baik ya, yang ada perempuannya lah, yang ada alkoholnya lah. Sedangkan kita tahu di Padang itu tempat biliar itu rame karena kebanyakan mahasiswa, rame memang. Jangankan itu deh, bapak-bapak atau kakek-kakek pun main biliar gitu. Nah, terus apakah ide bisnis clean biliar atau biliar tanpa judi itu adalah ide individu yang apa? Ide yang dimiliki oleh individu? Ya enggak juga, kita niru juga yang di Padang gitu loh. Jadi nggak ada sebenarnya yang namanya hal yang baru di bawah matahari ini. No something new above the sun gitu. Masih oke kok kita curi bisnis, mencuri ide bisnis orang lain. Tetapi yang nggak plak-plakan juga. Kita harus modifikasi juga lah gitu. Ya bisa dikategorikan hal yang lumrah itu. Oke, Bang. Oke, makasih ya, Bang. Mungkin diksinya aja sih dia bukan mencuri, tapi Sedikit menginspirasi gitu. menginspirasi. Oke. Ah, penggunaan kata aja sebenarnya. Daniel? Ya, Bang. Mungkin yang lain masih nahan-nahan pertanyaan tuh. Baiklah, kepada Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tuh moderator ada pertanyaan lagi dari Gusti. Iya, Bang. Sepertinya ada pertanyaan lagi dari Kak Gusti. Ya, pertanyaannya pas pertama kali membuat usaha, modal pertama yang Abang keluarkan itu emang dari kantong sendiri atau ada mitra yang bekerja sama Abang? Oke, baik. Mungkin izin menjawab ya. Ya. Gimana sih modal awal saya itu bisa berbisnis atau bisa berdagang? Sebagaimana yang udah saya jelasin tadi, saya memulai apa istilahnya freelance atau memulai usaha itu udah dari SMA. Nah, pada saat SMA itu kan mungkin ada pertanyaan, kan nggak semua orang dong yang punya kamera gitu, nggak semua orang dong yang memiliki akses apa yang saya miliki. Ya betul, sebenarnya betul. Tapi satu yang perlu teman-teman tahu,
kita itu bisa mengusahakannya sesimpel merental. Kita punya nih uang jajan yang bisa kita sisihkan buat ngerental apa yang kita mau gitu. Apa yang kita butuhkan seperti kamera, seperti peralatan buat pekerjaan kita. Nggak harus kita kita yang punya juga. Karena banyak dari teman-teman saya yang sama merintis di bidang fotografi, itu mereka justru hasil karya yang bagus-bagus itu adalah orang yang nggak punya kamera gitu. Sedangkan ketika kita udah memiliki suatu kamera, itu kita cenderung buat malas-malasan. Sesimpel ini deh, orang pengen beli PS, terus dalam dalam pikirannya itu dia pengen, oh nyampe rumah nih harus main nih, harus tamatin satu game nih gitu. Tahu-taunya pas sudah punya PS dia nggak main, dia malah males gitu. Sama halnya sebenarnya dengan bisnis, dengan usaha. Sebenarnya agak klise sih saya ngomong kayak gini. Kita bisa mulai dari nol kok. Kita bisa mulai dari bawah kok. Enggak, sebenarnya enggak gitu teman-teman. Sebenarnya gimana kita memanfaatkan peluang tadi. Saya itu pas SMA itu bikin organisasi yang namanya itu Dua Pijar atau SMA 2 Fotografi dan Jurnalistik. Nah, yang mana di organisasi tersebut mereka itu menyediakan fasilitas. Mereka memberikan kamera, memberikan laptop, memberikan kita alat untuk berkarya gitu. Nah, itu kita harus bisa memanfaatkan peluang itu. Itu sih sebenarnya. Nah, ketika udah memiliki job kecil-kecilan, saya itu awalnya ambil job pertama itu cuman dibayar berapa ya? Paling 50.000 apa 100.000 gitu. Eh, nabung-nabung-nabung, SMA udah mulai dapat job atau proyek foto orang ini wedding, foto barale. Nah, di situ tuh baru kerasa duitnya, maksudnya baru bisa nabung ketika udah diajak. Itu posisi malahan belum punya alat atau punya kamera sama sekali itu pas SMA. Waktu diajak collab sama abang-abangan aku lah istilahnya. Orang yang udah terjun di dunia fotografi yang lebih dulu dari aku gitu. Dia ngajak, terus kita dikasih fee harian. Fee harian saat itu mungkin ada 150 atau 200 ribuan. Nabung-nabung-nabung, job-job-job. Ya udah kita beli kamera sendiri. Nah, begitupun dengan kafe. Kafe yang awalnya itu sebenarnya kafe yang udah dijalani itu nggak plak-plakan simsalabim jadi kafe gitu. Jadi yang kayak sekarang udah. Dulu awalnya itu cuma modal 3 meja, beberapa kursi, sama nggak pakai mesin kopi sama sekali. Bikinnya manual, bikinnya masih pakai kompor gitu. Nah, terkait bisnis Gusti mungkin kalau misalnya butuh pendanaan itu kita tahu banyak pendanaan yang bisa kita dapatkan sekarang. Sesimpel nih kita yang mahasiswa atau kita yang fresh graduate itu sebenarnya bisa ngajuin KUR. Kita bisa ngajuin apa kredit usaha rakyat yang diadain program pemerintah. Eh, Oke, kita nggak punya anggaran, kita nggak punya jaminan buat dimasukin KUR. Ya udah kita bikin bisnis plan. Ketika udah punya bisnis plan dan udah memiliki relasi yang percaya dengan apa kemampuan kita tadi, orang itu nggak segan atau nggak sungkan buat ngebuang duit itu ke kita. Jadi sebenarnya funding itu tergantung diri kita juga gitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Anggap nih Gusti pernah punya achievement yang orang-orang berduit bilang gini, oh kayaknya dia bisa nih calon bibit-bibit apa yang gerakin duit duit saya gitu, duit gue gitu. Kalau orang udah ngasih kepercayaan atau trust itu tadi, yang mana itu di sosiologi, saya juga belajar itu modal sosial, yang di modal sosial itu ada trust. Ketika orang udah memiliki trust sama kita, itu sebenarnya orang itu nggak sungkan buat ngasih funding atau ngasih duit gitu ke bisnis yang kita punya. Apalagi misalnya bisnisnya itu sangat apa ya, bisa dibilang berpotensi buat berkembang. Mungkin Gusti juga pernah lihat series di YouTube Shark Tanks itu dia memilih di series tersebut itu bukan series sih itu lebih kayak talk show. Dia punya beberapa ide bisnis dan di depannya itu atau jurinya itu adalah orang-orang terkaya di Amerika gitu.
yang bakal ngasih kesempatan atau ngasih funding uang ke peserta yang ikut di audisi Shark Tanks itu. Mungkin itu sih Gusti kalau terkait apa terkait funding atau terkait dana pendanaan. Kalau saya pribadi ya awalnya itu sebenarnya agak klise sih ngomongnya, ngomong dari nol gitu loh. Memang ada beberapa kesempatan yang bisa saya maksimalkan seperti saya berorganisasi di bidang fotografi juga dan belajar di sana, mulai ngumpul-ngumpulin modal di sana dan akhirnya bisa alhamdulillah sampai sekarang ini gitu. Sekian moderator. Terima kasih banyak, Bang, atas jawabannya. Bagaimana Kak Gusti? Oke, baik, Kak. Mungkin sampai di sini sesi tanya jawab kita. Terima kasih banyak kepada Abang narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Luar biasa sekali ilmu yang telah diberikan oleh narasumber kita, Bang Ibnu Flik, Esos. Saya selaku moderator juga mendapat ilmu baru. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi dan hasil diskusi hari ini dengan tema Passion to Profit, ubah hobi jadi bisnis yang menguntungkan. Memiliki passion dalam menjalankan bisnis membuat proses lebih menyenangkan, meningkatkan motivasi untuk berkembang. Pengetahuan praktis tentang kewirausahaan, sertifikasi sebagai pengakuan partisipasi, jaringan relasi dan sesama peserta merupakan manfaat yang diperoleh dari FGD ini. Semoga peserta diharapkan dapat menerapkan ilmu yang dapat untuk memulai dan mengembangkan usaha yang sesuai dengan minat masing-masing serta menjadi generasi yang kreatif dan mandiri. Alhamdulillah seluruh sesi materi dan diskusi sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Abang Ibnu Kholik atas ketersediaannya berbagi ilmu, pengalaman, dan tips yang berharga. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta FGD dari 1 season 2. Sebelum meninggalkan forum FGD, diharapkan seluruh peserta telah mengisi link absen yang telah dibagikan dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta mengaktifkan fitur kameranya. Foto akan diambil dengan 3 sesi. Sesi pertama kita hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk sesi kedua boleh gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk sesi foto terakhir 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas perhatian seluruh peserta FGD seri 1 season 2. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan selama FGD berlangsung. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang. Ya, Kapan-kapan udah. saya main. Nah, wajib main Del. Oke, Bang. Oke, Bang. Izin